Sukses debut di Timnas Indonesia, Sandy Walsh berharap kembali dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh optimis kembali bisa berkontribusi bagi skuad Garuda. Sandy mencatatkan debut saat skuad Garuda bertanding melawan Turkmenistan di ajang FIFA Matchday bulan September ini. Dia turun dari menit pertama sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo pada menit 71. Meski tidak tampil penuh selama 90 menit, momen ini cukup berkesan bagi bek berusia 28 tahun tersebut. Butuh waktu hingga 6 tahun bagi Sandy untuk mendapatkan kesempatan ini. Sandy Walsh bersyukur akhirnya bisa menjalani debut di Timnas Indonesia. Apalagi, debut ini diwarnai dengan kemenangan dan clean sheet bagi skuad Garuda. Mereka juga mendapatkan tambahan poin setelah kemenangan 2-0 saat berhadapan dengan Turkmenistan. Terima kasih untuk semua dukungannya. Sangat bangga dan diberkati bahwa saya bisa bersyukur karena bisa menjalani debut, menang dan clean sheet serta mendapatkan beberapa poin di ranking FIFA. Jadi semuanya bagus, kata Sandy Walsh dilansir Pers Bola dari kanal YouTube pribadinya. Pemain yang memperkuat Cafe Michelin ini berharap bila kembali dipanggil Sintayong dan bermain untuk skuad Garuda pada bulan Oktober nanti. Tepatnya pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg yakni pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Jika lolos dari babak tersebut maka akan masuk grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tapi di bulan Oktober kita akan bertanding lagi. Di bulan Oktober kalian tahu mungkin akan lebih berat lagi untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahnya, Sandy berharap bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang fit. Sebelumnya dia gagal debut untuk skuad Garuda karena masalah cedera bersama klubnya. Dia juga berharap semua pemain bisa bugar dan bisa membawa timnas Indonesia melangkah jauh di ajang tersebut. Jadi semua orang harus dalam kondisi bugar, sehat, dan 100%. Semoga bisa bertemu dengan kalian di bulan Oktober nanti saat melawan Brunei. Pungkasnya. Persija lepas 3 pemain ke Timnas Indonesia U24. Thomas Doll berkata, kami kehilangan untuk 4 laga. Persija Jakarta melepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2022. Ketiganya yaitu Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho. Asian Games 2022 akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Rombongan Timnas Indonesia U24 bertolak ke China pada Sabtu 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho akan bersama Timnas Indonesia U24 hingga 8 September 2023. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan nomor 3610-AGB-553-9-2023. Alhasil, Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho akan melewatkan 4 laga Persija di BRI Liga 1 2023-2024. Ketiganya bakal absen dalam laga kontra Persik Kediri 17 September, Bali United 24 September, Persis Solo 30 September, dan Barito Putra 7 Oktober. Persija akan kehilangan Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho untuk 4 laga ke depan karena harus membela timnas dalam ajang Asian Games. Ujar pelatih Persija Thomas Doll di sadur dari laman klub Sabtu 16 September. Pelatih asal Jerman ini pun mendoakan ketiganya agar dijauhkan dari cedera. Ia ingin Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho kembali ke Persija dalam keadaan bugar. Saya berharap mereka semua kembali dengan kondisi sehat dan fit. Imbuh Thomas Doll.
Adapun timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F Asian Games 2022. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara, Kirgistan, dan Chinese Taipei. Permintaan Sintayong pada Erick Thohir, carikan lawan timnas Indonesia yang sekuat Argentina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya permintaan khusus kepada Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong ingin skuad Garuda mendapat lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Sintayong dinilai telah menunjukkan progres bagus dalam 2 tahun terakhir. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa timnas Indonesia lolos pada 3 level Piala Asia. Selain itu, aksi timnas Indonesia ketika berjumpa Argentina juga mendapat pujian. Walau kalah dengan skor 0-2, Asnawi Mangkualam dan kolega diyakini sudah tampil bagus. Indonesia bermain cukup kompetitif. Walaupun kita kalah 0-2, tapi itu sangat bagus. Pengalaman untuk pemain timnas Indonesia ke depannya. Ucap Sintayong dikutip dari akun Instagram. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan timnas Indonesia, Sintayong mengaku kaget. Sebab ia melihat Indonesia belum pernah mendapat lawan sekuat Argentina pada masa-masa sebelumnya. Jujur saya sangat kaget, respon saya kaget karena pada era sebelumnya kita tidak pernah uji coba lawan tim sekuat Argentina, kata Sintayong. Sintayong berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir untuk timnas Indonesia. Mantan pelatih Seongnam itu meminta kepada PSSI untuk mencari lawan kuat lain ke depannya. Saya minta tolong kepada Pak Erick Thohir, kalau nanti ada kesempatan seperti itu, minta tolong dicarikan lawan sekuat Argentina supaya sepak bola Indonesia tetap berkembang, tegasnya. Selain meminta Erick Thohir mencarikan lawan untuk timnas Indonesia, Sintayong punya satu permintaan lagi. Dia ingin PSSI lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Sebab faktor itu bisa jadi penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Kalau mau tetap berprestasi, kuncinya federasi dan timnas harus saling komunikasi, kata Sintayong. Satu lagi, saya sangat mengutamakan kalau mau maju, harus ada sistem program usia dini untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tutup mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Indra Safri umumkan 22 pemain timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Ada Egy Maulana Fikri dan Rizky Ridho. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri sudah menentukan 22 pemain untuk Asian Games 2022 Cina yang akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. PSSI mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 melalui situsnya pada Kamis 14 September 2023 malam. Indra Safri memanggil beberapa pemain yang telah berpengalaman bermain di timnas senior ke timnas Indonesia U24 karena usianya masih cukup seperti Egy Maulana Fikri hingga Rizky Ridho. Selain itu, Indra Safri juga menyertakan Rahmat Irianto, Hernando Ari Sutariadi, Syahrian Abimanyu, Alvendra Dewangga sampai Ramadan Sananta. Setiap peserta cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 sebenarnya diperbolehkan untuk mendaftarkan 3 pemain senior. Namun Indra Safri hanya memanfaatkan 1 slot buat timnas Indonesia U24. Indra Safri memilih bek Persikabo 1973 Andi Setio sebagai pemain di atas U24 ke timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Indra Safri tidak bisa melibatkan para pemain terbaik di bawah usia 24 tahun ke timnas Indonesia U24 karena Asian Games 2022 bukan agenda FIFA. Untuk itu, Indra Safri tidak bisa memanggil pemain yang berkarir di luar negeri ke timnas Indonesia U24 seperti Marcelino Ferdinand di Belgia, Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang,
Alkan Baget di Inggris dan Sadil Ramdhani di Malaysia. Regulasi cabur sepak bola Asian Games 2022 berubah dari U23 menjadi U24 untuk menyesuaikan usia para pemain mengingat pesta olahraga Asia itu seharusnya berlangsung pada tahun lalu. Timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F Asian Games 2022 bersama Timnas Korea Utara U24, Timnas Kyrgyzstan U24, dan Timnas Chinese Taipei U24.